بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat 19 Sya'ban 1434 Hijriah, kembali kita duduk bersama di sini di masjid ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berkah. Setelah menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat berjamaah, maka seperti biasa kita melaksanakan penjelasan tentang khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib pada khutbah kali ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut kita bisa mengamalkan sehingga menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, baik yang hadir di majelis ini ataupun yang mendengarkan via streaming, khutbah kali ini menjelaskan tentang indahnya hati yang bersih. Indahnya hati yang bersih. Hati yang bersih, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua kali di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya surat Asy-Syu'ara ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali barang siapa yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Surat Asy-Syu'ara ayat 89, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian ingin perhatikan lagi ayat-ayat sebelumnya, yaitu sekitar dari ayat yang
ini adalah rentetan cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan kaumnya, ketika mendakwahi kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari mulai ayat yang ke-69. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Dan bacalah kepada mereka kisah tentang Nabi Ibrahim. Setelah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-88, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang mana tidak akan bermanfaat harta dan keturunan, yaitu hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali barang siapa yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Ini ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hati yang bersih. Di ayat yang kedua, yaitu surat As-Saffat ayat 64 atau ayat 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ijja'a rabbahu biqalbin salim." Ketika telah datang kepada Rabb-Nya dengan hati yang bersih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini kita ambil pelajaran bahwa salah satu keindahan dari hati yang bersih yang akan didapat oleh pemilik hati yang bersih tersebut pada hari kiamat adalah orang-orang tersebut akan selamat di hari kiamat. Orang yang memiliki hati yang bersih akan selamat nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa gerangan hati yang bersih tersebut? Hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa lepas dari perihal-perihal yang berbau maksiat dan dosa, baik dalam hak-hak Allah ataupun terhadap hak-hak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang bersih. Hati yang bersih contohnya hati yang tidak menyimpan rasa iri terhadap sesama muslim. Hati yang bersih contohnya hati yang tidak menyimpan rasa sombong kepada sesama muslim. Hati yang bersih contohnya adalah hati yang tidak ujub, yang tidak takjub dengan apa yang dia lakukan. Hati yang bersih adalah hati yang tidak ria, tidak ingin memperlihatkan dari ibadah-ibadah yang dia kerjakan, padahal dia sedang bermaksiat. Hati yang bersih adalah hati yang bersih dari segala macam penyakit hati. Dari mulai rasa ria, ujub, takabbur, meremehkan orang, iri, hasad, dan dengki, dan yang lain-lainnya dari penyakit-penyakit hati. Itulah yang disebut dengan qalbun salim. Dan subhanallah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih akan mempengaruhi anggota-anggota tubuh lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingatlah, di dalam tubuh manusia terdapat mudghah, yaitu seonggok daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika seonggok daging ini, sepotong daging ini baik, bersih, maka seluruh anggota tubuh akan bersih. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan jika sepotongan daging ini rusak, maka seluruh
anggota tubuhnya akan rusak. Ala wahiyal qalb. Ingatlah, itu adalah hati. Ada yang menafsirkan itu adalah jantung. Tapi kita ambil tafsiran hati karena lebih sesuai dengan apa yang ingin kita bicarakan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi kita ambil pelajaran bahwa poros dari seluruh anggota tubuh kita adalah pada hati. Maka bisa kita ambil kesimpulan juga, apabila ada orang yang melakukan maksiat, kemudian dia berdalih, yang penting kan hatinya bersih, yang penting kan hati saya bersih, maka kita jawab, hati yang bersih akan menunjukkan kelakuan yang baik. Hati yang bersih akan menunjukkan ketaatan, menunjukkan jauhnya dia dari maksiat. Itu muncul dari hati yang bersih. Saya beri contoh konkret. Misalkan ada seorang wanita tidak mau memakai jilbabnya, padahal dia sudah baligh, berakal, dan dia termasuk mukallafah, termasuk wanita yang diberikan beban tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut ketika dinasihati untuk memakai jilbab, menutup auratnya yang sesuai dengan syariat Islam, dia mengatakan, yang penting saya ingin mengatur hati saya dulu, karena hati saya belum siap. Yang penting kan seorang beriman hatinya dulu yang diatur. Maka jawabannya sama seperti yang saya katakan tadi. Apabila hati Anda bersih, maka akan terlihat pada kelakuan zahir Anda, akan terlihat pada kelakuan lahiriah Anda. Hati yang bersih adalah cerminan, atau saya ulangi, kebalikannya, kelakuan zahir, kelakuan lahiriah adalah cerminan dari hati dia. Apabila lahiriahnya baik, maka hatinya berarti menjadi baik. Apabila lahiriahnya buruk, penuh dengan maksiat, dosa, kemungkaran, maka itulah muncul dari hati yang penuh dengan kemungkaran dan dosa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi kita ambil pelajaran bahwasanya salah satu indahnya memiliki hati yang bersih adalah anggota tubuh kita yang lainnya akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu." Ingatlah, di dalam tubuh ada sepotongan daging. Jika daging tersebut baik, maka seluruh tubuh akan baik. Di sini indahnya memiliki hati yang bersih, yaitu orang yang memiliki hati yang bersih akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota lahiriahnya menuju kepada yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keindahan hati yang bersih yang pertama. Dan yang kedua tadi kita ambil dari ayat-ayat yang saya sebutkan, baik surat Asy-Syu'ara ayat 84 atau surat Al-Maidah ayat 86, bahwasanya hati yang bersih, pemilik hati yang bersih akan diselamatkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Pada hari la yanfa'u malun wala banun. Harta dan anak keturunan nasab tidak akan bermanfaat, kecuali orang yang mendatangi Allah ketika dalam keadaan padang mahsyar, ketika yaumul hisab, dalam keadaan hatinya penuh dengan kebersihan. Indahnya hati yang bersih ketiga adalah, atau sebelum saya sebutkan yang ketiga, khatib tadi menceritakan, dan itu inti dari khutbah pertama beliau, yaitu menceritakan sebuah hadis yang menurut para ulama, hadis tersebut, terutama ulama hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Tetapi sebagian para penceramah, para pendai, di antaranya khatib tadi, sering menyebutkan hadis ini. Sebentar saya carikan hadisnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah menceritakan ketika beliau duduk-duduk di masjid beliau. Entah di depan masjid, entah di akhir masjid, entah di tengah masjid, Masjid Nabawi. Beliau duduk-duduk bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhala alaikumul an rajulun min ahli jannah." Beliau menunjuk sebuah pintu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk sebuah pintu bahwasanya akan datang kepada kalian sekarang rajulun min ahli jannah. Seseorang dari penghuni surga. Ya, sebentar. Seseorang dari penghuni surga. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat menunggu orang tersebut. Siapakah gerangan yang diberitahukan oleh Rasulullah, kedua kakinya masih berjalan di atas bumi, hayatnya masih di kandung badan, dia tetapi sudah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk penghuni surga. Ternyata ada orang datang, dan khatib tadi menyebutkan di buku-buku hadis, buku-buku biografi perawi hadis tidak disebutkan siapa orang ini. Siapa nama dari orang ini tidak disebutkan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah orang dalam keadaan mengepit sendalnya di bagian kiri, di ketiak kirinya. Dan janggutnya atau jenggotnya basah, menitikan air akibat berwudu. Datanglah orang tersebut. Kemudian hari yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dakhala alaikum rajulun min ahli jannah." Akan datang kepada kalian orang dari penghuni surga. Ya, orang yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam penghuni surga. Para sahabat menunggu lagi hari yang kedua tersebut. Ternyata datang lagi orang yang sama. Orang yang sama dengan orang yang pertama tadi. Dalam keadaan yang sama. Dia masih mengepit sendalnya, jenggotnya basah, menitikan air akibat berwudu. Kemudian hari yang ketiga juga seperti itu. Akhirnya salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, mendatangi orang tersebut, mengikuti orang tersebut kemana dia datang, kemana dia pulang. Karena ini 3 hari berturut-turut, dan ingat hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, tetapi sering para penceramah menyebutkannya dan maknanya sahih. Makna di akhir hadis ini nanti sahih, yaitu tentang hati yang bersih. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma kemudian mengikuti orang tersebut kemana dia pulang. Setelah diikuti, ternyata rumahnya di situ. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan kepada orang tersebut, "Talahaitu ma'a walidi." Aku sedang bersengketa, marah-marahan dengan bapakku. Bolehkah aku menginap di sini? Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Kemudian dipersilahkan orang tersebut oleh pemilik rumah yang tadi dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As pada hari yang pertama dia perhatikan orang tersebut. Kata dia, "Ma ra'aitu syai'an." Aku tidak melihat sesuatu dari dia. Dia sebagai orang yang dijamin penghuni surga, tapi aku tidak lihat sholat malamnya seperti orang-orang yang sholat malam begitu malam, masuk waktu malam dia senantiasa di atas sejadahnya, biasa saja. Dia sholat seperti sholat kita, dia puasa seperti puasa kita. Tidak ada ibadah yang sangat menonjol dari orang tersebut. Kenapa dia dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Kemudian hari yang kedua juga seperti itu. Baca Qur'annya biasa saja, sholat malamnya biasa saja, sholat wajibnya biasa saja. Tidak ada amalan yang sangat menonjol dari dirinya.
sehingga dia bisa dijamin masuk ke dalam surga. Kiranya apa gerangan? Hari yang ketiga begitu lagi. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu memperhatikan, tidak ada amalan yang sangat mencolok, yang sangat menunjang dia dijamin masuk ke dalam surga. Setelah hari yang ketiga, Abdullah bin Amr bin As berkata terus terang, "Wahai fulan, sesungguhnya aku tidak sedang bermasalah dengan bapakku, dengan kedua orang tuaku. Tetapi sengaja aku ingin menginap di rumahmu. Kenapa? Karena engkau telah dijanjikan dan dijamin oleh Rasulullah selama 3 hari berturut-turut engkau adalah penghuni surga." Yaitu ketika Rasulullah SAW tadi mengatakan, "Dakhala alaikumul an rajulun min ahli jannah." Akan datang kepada kalian seseorang dari penghuni surga, dan engkaulah orangnya 3 hari berturut-turut. Kata orang tersebut, kata Abdullah bin Amr bin As kepada orang tersebut, "Tapi setelah aku lihat, aku bermalam di rumahmu selama 3 hari, tidak ada amalan yang sangat mencolok dalam dirimu. Kiranya apa amalanmu? Kenapa engkau dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga?" Orang tersebut mengatakan, "Huwa dzak, itulah amalanku. Tidak aku tambah, tidak aku kurangi. Tidak aku tambah, tidak aku kurangi. Amalannya seperti orang biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa, yang begitu luar biasa seseorang bisa akhirnya dijamin masuk ke dalam surga." Dia sampai mengatakan, "Huwa dzak, itulah amalanku." Kemudian kata Abdullah bin Amr, "Kalau begitu saya mau pulang." Sebelum pulang, orang tersebut mengatakan, "Illa anni idza awaitu ila firashi." Kecuali jika aku tidur di atas kasurku, ingin merebahkan diriku, maka apa yang beliau katakan? "Lam ahmil hiqdan ala ahadin minal muslimin." Aku tidak membawa hasad, iri yang diharamkan terhadap satu orang pun dari kaum muslim. Jadi tugas beliau, orang ini yang tadi dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mau tidur, beliau memaafkan seluruh yang bermasalah dengan beliau. Entah beliau yang benar, entah beliau yang salah. Beliau maafkan seluruh yang bermasalah dengan beliau. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, seorang ahli ibadah dan juga ahli ilmu di zaman para sahabat Nabi, "Hadhihi allati hamalatka aw adkhalatka al-jannah." Sifat itulah yang memasukkanmu ke dalam surga. Itulah inti dari hati yang bersih. Makna hadis ini, yaitu memiliki hati yang bersih akan membawa seseorang ke dalam surga, maknanya sahih. Tetapi kalau kita lihat dari sanad riwayatnya, para perawi hadisnya, maka para ulama melemahkan hadis ini. Karena di dalamnya terdapat orang-orang yang majhul. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini kalau antum lihat para penceramah, para pendai, ceramah-ceramah agama, kajian-kajian Islam sering sekali disebutkan tentang hadis ini. Sekali lagi hadis ini secara ilmu mustalah hadis, kaidah hadis ini lemah, tetapi maknanya sahih. Dan sering sekali Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kalau kita lagi duduk kajian bersama beliau di Masjid Nabawi, beliau sering mengatakan hadzal haditsu dhaif wa ma'nahu sahih. Hadis ini adalah hadis yang lemah, tetapi maknanya sahih. Karena ada hadis-hadis secara kaidah hadis, secara perawi hadis dia lemah, tetapi makna hadis ini sahih. Dilihat dari ayat suci Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk berhati yang bersih, dan juga lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang lain yang sahih yang menyebutkan tentang keindahnya hati yang bersih. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah sebagian para penceramah, para pengkhotbah, para dai menyebutkan hadis ini bukan sebagai pembetulan dan pembenaran terhadap hadis ini, tetapi sebagai cerita yang bisa dibawa bahwasanya hadis ini meskipun lemah tetapi maknanya sahih.
yaitu hendaknya kita memiliki hati yang bersih, hati yang lapang, yang tidak memiliki rasa hasad, dengki, murka kepada seorang pun dari kaum muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua hal yang menunjukkan kepada keistimewaan dan keindahan hati yang bersih. Kalau ingin kita tambah keindahan hati yang bersih, dan ini tidak disebutkan oleh khatib tadi, saya tambahkan sendiri. Keindahan hati yang bersih adalah seorang yang memiliki hati yang bersih, maka dia tidak akan bertakalluf, berpura-pura untuk menjadi orang yang dianggap orang yang baik. Gak perlu. Ya, orang yang memiliki hati yang bersih hidupnya tidak pura-pura. Hidupnya apa adanya. Hidupnya inilah saya. Mau orang mencela, mau orang tidak mencela, itu bukan urusan saya. Karena yang menjadi urusan saya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala mencela atau menerima saya atau tidak. Mau orang melihat saya, mau orang memuji saya, itu bukan urusan saya. Yang jadi urusan saya adalah apakah Allah menerima amalan saya ataupun tidak menerima amalan saya. Apakah Allah memuji amalan saya atau tidak memuji amalan saya. Ini orang yang memiliki hati yang bersih, dia hidupnya tidak penuh dengan pura-pura. Karena ada sebagian orang yang pura-pura, Pak. Dan pura-pura sangat mudah sekali. Bapak mungkin melihat orang saya yang paling paling begini, paling begini. Kalau tahu hakikat kehidupan, maka mungkin tidak akan mau duduk. Kalau seandainya dosa, kata para penceramah, kalau seandainya dosa mempunyai warna, mempunyai bau, maka niscaya mungkin 50 meter sudah tercium bau dosa saya. Terlihat warna dosa saya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menutupi, dan ini adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas kepada hambanya, maka kita memohon agar ditutupi aib-aib kita. Makanya ada doa dalam zikir pagi, Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfadli min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aibku. Ya, kemudian jagalah kehormatanku. Subhanallah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hati yang bersih itu tidak menjadikan orang berpura-pura. Berpura-pura itu capek, Pak. Bukan dia jadi diri sendiri. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang al-mutashabbi' bima laysa lahu kalabisi sawbai dzur. Lihat, perhatikan. Orang-orang yang suka berkelakuan, bertingkah laku yang tidak dia ada dalam dirinya sebenarnya, itu seperti orang yang memakai dua pakaian. Saya anggap ilustrasinya, kalau lagi ke Islamik pakainya begini, kalau di luar Islamik pakainya begitu. Kalau lagi ke Islamik pakai jenggot, kalau di luar Islamik lepas jenggotnya. Ini contoh pakaiannya, contoh ilustrasi yang orang berpura-pura, tidak jujur dari hatinya, keimanannya tidak jujur. Ya, bukan seseorang yang benar-benar menanamkan keislaman di dalam hatinya. Islam apabila dilihat orang. Kalau tidak dilihat orang, tidak Islam. Ya, ini hati yang jujur akan menyebabkan seseorang bersikap apa adanya. Bersikap tanpa beban, nyaman, ya, tidak ingin dilihat orang. Kalau dilihat orang maka dia akan berpura-pura, wah begini, begitu, begini. Enggak. Orang yang berhati bersih senantiasa dia akan bersikap apa adanya. Bergaul, meskipun bapak-bapak sekalian, orang-orang yang sering dengar kajian saya, tetapi ketika bergaul sama, kita manusia biasa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mempunyai cara agar bisa berhati bersih. Bagaimana caranya? Kata beliau, kalau saya bertemu dengan orang yang lebih tua, maka saya menganggap beliau lebih banyak amalnya daripada saya. Maka saya akan merendah di hadapan beliau, merendah hati di hadapan orang tersebut. Tapi kalau seandainya saya bertemu orang yang lebih muda umurnya dari saya akan menganggap bahwasanya dia lebih sedikit dosanya dari saya. Indah kan? Indah.
Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu kalau seandainya bertemu dengan orang yang sejajar dengan saya, umurnya 30-an tahun sama dengan saya, maka bagaimana? Maka jawabannya adalah saya menganggap beliau amalan rahasianya lebih luar biasa dibandingkan saya. Amalan rahasianya yang tidak terlihat orang lebih luar biasa dibandingkan saya. Ini yang menyebabkan orang akhirnya hatinya bersih, tidak punya rasa ujub. Susah Pak kalau punya rasa ujub. Baru tahu bahasa Arab mahadha saja. Ya, seakan-akan dia ahli tafsir, ahli ilmu nahu, ahli pokoknya macam-macam. Seorang imam di abad sekarang, Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Imam Albani rahimahullahu taala. Ini ada cerita menarik, beberapa cerita saya dapatkan. Beliau ketika diundang dalam sebuah kajian, kemudian biasa ada moderator yang mengundang beliau. Kemudian moderator tersebut mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah datang kepada kita ulama abad ini, ahli hadis di abad ini, baqiyatus salaf, orang-orang yang merupakan sisa-sisa dari para ulama salafus salih. Kemudian setelah moderator selesai, baru beliau mengatakan, saya berterima kasih kepada apa yang diucapkan oleh moderator, tapi saya hanya bisa mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq Al-Akbar ketika beliau berkhutbah, khutbah yang pertama kali ketika menjadi khalifatul muslimin di depan kaum muslim. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah aku terhadap apa-apa yang mereka tidak ketahui dari perbuatanku sebenarnya. Waj'al li khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka kira. Subhanallah. Maka kata Imam Albani rahimahullahu taala, beliau pun mengucapkan doa seperti tadi. Ya Allah, ampuni aku terhadap apa yang mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu aku sebenarnya bagaimana. Dan jadikan aku yang lebih baik daripada apa yang mereka kira. Subhanallah. Ini orang-orang tidak mengucapkan seperti ini kecuali orang-orang yang hatinya penuh dengan kebersihan. Hatinya penuh, tidak mengharapkan kalau saya Pak diangkat-angkat seperti itu, ya, saya merasa kurang itu. Ya. Merasa kurang itu. Tapi orang-orang seperti itu subhanallah, sampai di akhir beliau mengatakan, ana lastu bi syai'. Kata beliau Imam Albani rahimahullah, aku bukan siapa-siapa. Ana talibul ilm, aku hanya penuntut ilmu. La syai'a akhar. Itu yang paling saya ingat. Ya, tidak ada yang lain. Aku hanya penuntut ilmu. Bukan ahli hadis, bukan bukan allamah, bukan ustadz sejuta umat, bukan. Aku hanya penuntut ilmu, kata beliau. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita yang menarik yang menunjukkan bersihnya hati para ulama tersebut. Di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ulama di negara Arab Saudi, ahli fikih yang sudah meninggal sekitar 13 tahun yang lalu, 1420 beliau meninggal. Beliau pernah sehabis kajian, biasa murid-murid yang menghadiri kajian beliau bertanya. Salah satu murid pada hari itu mengatakan, Syekh, boleh tidak saya ingin membaca sajak atau syair di hadapan engkau? Kata saya, silahkan. Tapi saya sebelumnya minta kepada jamaah yang hadir, gimana kita izinkan enggak beliau membaca syair? Dan ini termasuk rendah hatinya beliau juga. Padahal keputusan di tangan beliau. Kata para muridnya, silahkan Syekh, dia biarkan baca syair. Akhirnya baca syairnya. Kata syair tersebut mengatakan seperti ini syairnya. Saya masih ingat dalam bahasa Arab. Kata orang tersebut, madama fina ibnu salihin syaikhu sahwatina wa turtaja bihi at-ta'yidu wa tamsir. Artinya, fajar akan menyingsing, kegelapan akan hancur, kebenaran akan tersebar kemana-mana. Selama di tengah-tengah kita ada, lihat,
selama di tengah-tengah kita ada seorang yang bernama Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yaitu Syekh tadi. Kemudian kata beliau, dengan beliaulah kita berharap adanya pertolongan dari Allah dan juga adanya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, "Auqif. Cukup. Berhenti," kata beliau. "Saya enggak suka ini. Ma uhibbu hadza," kata beliau. Ini nas perkataan beliau. "Saya enggak suka ini." Kata Syekh kemudian kepada pembaca syair tersebut, "Kalau kamu ganti bait syairnya lebih bagus dengan kata-kata madama fina kitabullah wa sunnatu rasulih." Kita akan menang, fajar akan menyingsing, keburukan akan hancur selama di tengah-tengah kita ada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian syair pun membaca, yang pembaca syair pun mengganti. Karena taat kepada syekhnya dia ganti. Madama fina kitabullah wa sunnati rasulih. Tetapi di akhirnya ada lagi. Ya. Faqihu zamanina, faqihuna, ahli fikih kita. Lah masih memuji beliau, memuji syekh. Kata syekh, cukup. Kalau kamu enggak punya kecuali itu, udah, silakan. Para murid yang lain silakan bertanya. Kita cukupkan saja. Kemudian murid-murid yang lain, "Syekh, biarkan dia baca," katanya. "Dia tidak memuji engkau terlalu tinggi, dia memuji apa adanya. Itulah hakikatnya." Kata Syekh, "Enggak." Kemudian beliau menyebutkan sebuah kaidah yang sangat luar biasa. "La uhibbu an yurbatal haqqa birrijal." Ini antum harus pegang sampai akhir hayat. Aku tidak ingin, kata beliau, kebenaran diikat dengan seseorang. Artinya, kalau orang tersebut melakukan, itulah yang benar. Tidak mesti. Kalau si ustadz mengerjakan, berarti itu yang benar. Tidak mesti. Kalau negara Arab Saudi yang mengerjakan, itu yang benar. Tidak mesti. Ya. Kalau di Indonesia dikerjakan perbuatan tersebut, kemudian itu benar, tidak mesti. Kebenaran tidak diikat dengan seseorang. Kebenaran diikat dengan kalau ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Beliau mengatakan seperti itu. Ma uhibbu an yurbatal haqqa bil rijal. Aku tidak ingin kebenaran diikat dengan seseorang. Karena orang tersebut, maka akhirnya benar perbuatan itu, perkataan itu. Tidak. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip seorang muslim. Kebenaran tidak diikat dengan perorangan, individu seseorang, tetapi diikat dengan adanya Al-Quran, adanya dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Utsaimin tidak akan mengatakan seperti itu, padahal beliau lagi disanjung luar biasa, kecuali dengan hati yang bersih. Ya, dengan hati yang bersih. Bahkan pada waktu itu beliau menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang pujian. Orang yang dipuji sebenarnya harus mencegah orang yang memujinya. Karena ada hadis riwayat Bukhari, saya baru tahu juga waktu itu. Beliau menyebutkan bahwasanya waihak, ada orang memuji orang lain di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nabi, ada dua orang, si fulan memuji si fulan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada yang memuji ini, waihak laqad qata'ta unuqa sahibik. Demi Allah, bukan demi Allah, celaka kamu. Sungguh engkau telah memenggal leher temanmu yang kamu puji tersebut. Ini dalil menunjukkan bahwasanya apabila ada orang yang memuji kita, harus dicegah. Apalagi sampai berlebihan. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tidak ada yang melakukan itu kecuali hati bersih. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kanna mustannan falyastanna biman qad mat. Ini beliau sebutkan juga perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Utsaimin rahimahullah waktu itu menyebutkan juga perkataan bin Mas'ud. Siapa yang ingin mencontoh, maka contohlah orang-orang yang sudah meninggal, yaitu para nabi dan para sahabatnya. Itu yang mereka yang paling pantas untuk dicontoh, dipuji, disanjung. Itu yang paling pantas. Fa innal insan la yu'man alaihi fitnah. Sesungguhnya manusia yang masih hidup tidak diamankan dari fitnah. Mungkin saja dia sebelum meninggal dicabut keimanannya, menjadi murtad. Siapa yang bisa jamin? Maka jangan kebenaran dikaitkan dengan seseorang.
Kebenaran bukan karena orang, tetapi kebenaran karena Al-Quran dan Sunnah. Itu maksud daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin tadi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita nyaman. Siapapun yang mengatakan kalau itu benar, kita akan anggap benar. Bahkan dalilnya, kalau itu datang dari iblis, kalau itu benar, kita akan anggap benar. Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga harta zakat, yaitu yang berupa kurma, iblis menyerupa jadi manusia. Dia menyerupa jadi maling, ketangkap oleh Abu Hurairah. Di malam pertama ketangkap, kemudian dia ngaku, saya punya keluarga, punya istri, punya anak-anak kecil, saya ingin hanya sedikit saja. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Malam kedua ketangkap lagi, malam ketiga ketangkap lagi, kemudian kata Abu Hurairah, aku akan bawa kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut, yaitu iblis ini yang menyerupa jadi manusia, dia mengatakan kepada Abu Hurairah, maukah engkau aku beritahukan kepadamu sebuah ucapan-ucapan, yaitu doa-doa, yang apabila kamu ucapkan, la yaqrabuka syaitanun ma zala minallahi alaika hafidh wa la yaqrabuka syaitanun abada hatta tusbih. Kalau kamu baca itu, maka akan masih selalu ada di dalam dirimu atau di sekitarmu malaikat yang menjagamu, dan tidak akan didekati oleh syaitan pun pada malam itu sampai masuk waktu pagi. Bacaannya apa? Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Berita tersebut besok paginya dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum berbicara Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bertanya, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah?" Wahai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam? Maling yang kau tangkap itu apa yang dia kerjakan? Wahai Rasulullah, aku tangkap pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga malah ngasih amalan. Maling ngasih amalan. Maka apa yang diamalkan kata Rasul? Apa yang dia katakan kata Rasulullah SAW? Kata orang tersebut, wahai Rasulullah, idza awaita ila firashika, jika kamu hendak menuju ke kasurmu, jika kamu sudah di atas kasurmu, maka jangan lupa kamu membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Al-Baqarah ayat 255 sampai terakhir. Sampai wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kata dia, wahai Rasulullah, la yazalu 'alaika minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Masih saja akan ada malaikat yang menjagamu, dan tidak akan satu syaitan pun, iblis pun yang akan mendekatimu sampai masuk waktu pagi. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang inti pembicaraan kita. Kebenaran, kalau itu benar, datang dari siapapun dikatakan benar. Shadaqaka wa huwa kadzub. Wahai Abu Hurairah, dia telah berkata benar. Wa huwa kadzub, tapi dia tukang dusta. Jadi siapa yang biasa kesurupan, bermimpi tidak nyaman, mimpinya dikejar-kejar mulu, Ustaz. Kejar-kejar orang aja. Saya dulu sering bermimpi dikejar-kejar orang sampai ke gunung yang paling tinggi. Habis bangun capek sendiri, subhanallah. Ya, enggak dapat apa-apa, capek sendiri. Maka baca ayat kursi. Orang yang mempunyai bisikan-bisikan aneh dalam dirinya, baca ayat kursi. La yaqrabuka syaitan. Itu hanya bisikan yang tidak ada manfaat, tidak ada kekuatan sama sekali, tidak berubah keimanan kita. Tidak ada manfaatnya. Baca ayat kursi, Allah yang paling tinggi, Allah yang paling besar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Subhanallah. Indah membaca ayat kursi. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia berkata benar, tetapi dia tukang dusta. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Hurairah, hal ta'rifu man tukhatib mundul thalatha layali?" Wahai Abu Hurairah, apakah kamu tahu siapa yang kamu bicarai selama 3 malam berturut-turut?
Kata Abu Hurairah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitan." Itu adalah syaitan. Ini menunjukkan kebenaran meskipun dari syaitan kita ambil. Karena kebenaran berdasar bukan dari syaitannya, bukan karena syaitannya, tetapi dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran jangan diikat dengan manusia. Manusia mengerjakan, si ustadz mengerjakan, si fulan yang terkenal mengerjakan berarti benar. Enggak mesti. Siapa yang bilang? Paham ya, para ikhwan sekalian? Nah, ini kembali kepada hati yang bersih tadi. Orang yang hati yang bersih tidak akan berpura-pura hidupnya. Apa adanya. Tertawa ya tertawa. Ada kadang-kadang orang, ya, seorang ustadz lah, seorang pendai berpura-pura. Padahal di belakang jamaahnya, wah ahli maksiat. Tapi kalau sudah di depan jamaahnya mau meletakkan tangan jaja, astagfirullah. Tangan yang satu lagi, subhanallah. Ya. Mau ketawa, biasanya ketawa dia terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak. Tapi karena berpura-pura, susah jadi tertawanya. Mau terbahak-bahak gimana? Ya. Orang yang hatinya tidak bersih berpura-pura. Dan itu capek. Membuat orang capek. Karena bukan asli dia. Subhanallah, ada hadis riwayat Bukhari. Aisyah bercerita, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun itsman." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah dipilihkan kepada dua perkara kecuali memilih yang paling mudah selama itu bukan dosa. Fa idza kana itsman kana ab'ada minhu. Kalau seandainya itu adalah perbuatan dosa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jauh dari hal itu. Jadi dalam kehidupan kita bergaul dengan teman, ya, mengatakan yang paling mudah, kerjakan yang paling mudah. Kalau itu saya katakan ini enak, ini enggak enak, ya udah itu yang paling mudah. Jangan berpura-pura. Ya, ini tidak muncul kecuali dari hati yang apa? Yang bersih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, penjelasan khutbah ini bermanfaat. Adapun khutbah yang kedua, beliau menjelaskan tentang bulan Ramadan dan kita asar akan membicarakan tentang bulan Ramadan, maka saya cukupkan menjelaskan tentang khutbah yang pertama. Mudah-mudahan itu sebagai bekal kita mengarungi kehidupan ini sehingga kita bisa benar-benar menuju kepada tujuan kita, yaitu kampung akhirat, dan akhirnya kita lulus dari hisab Allah Subhanahu wa taala dan semoga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Allahumma amin. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan lain? Silakan jika ada pertanyaan. Nah, go. Pakai mic, Pak. Mana mic-nya? Biar kedengaran. Pada awal kajian tadi pagi, Ustadz menjelaskan itu seorang muslim sesuai dengan syaratnya gitu. Itu syaratnya itu apa saja, Ustadz? Bagus pertanyaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslim sesuai dengan kesepakatannya, sesuai dengan persyaratannya. Contoh misalkan, seorang muslim yang kerja datang dengan visa sebagai kerja di perusahaan Toyota, Latif Abdul Jamil Latif. Maka bekerjalah dia di sana. Tidak boleh dia bekerja di tempat lain kecuali dengan izin perusahaan. Sama seperti misalkan
kawan-kawan, bapak-bapak yang kerja di perumahan diperbolehkan untuk membawa mobil oleh majikannya. Maka membawa mobil tersebut atas pekerjaan yang diperintahkan oleh majikan. Kalaupun dia naksi, mobil majikan tersebut dia gunakan untuk taksi, maka ini sudah tidak sesuai dengan apa? Kesepakatannya, perjanjiannya. Maka saya nasihatkan, misalkan ada teman-teman yang kerja sambil kargo misalkan, atau sambil apalah kerja sambilan, jangan pakai mobil perusahaan. Gak boleh. Saya misalkan kerja di Islamic, ya, setiap Senin saya libur. Kemudian saya mau bawa mobil Islamic, mobil yang ada labelnya Islamic, untuk bawa keluarga saya jalan-jalan. Ini gak boleh. Karena itu mobil kesepakatannya adalah untuk keperluan kantor, pekerjaan kantor. Al-muslimuna ala syurutim. Ini kaidah umum. Kaum muslim sesuai dengan persyaratannya. Makanya orang-orang yang kabur-kabur kemudian dia kerja di tempat lain, itu ditakutkan apa yang dia dapatkan itu tidak halal. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan persyaratannya, kecuali diizinkan oleh kafil yang memang kafilnya. Oh iyalah, boleh kamu kerja di sana. Sesuai dengan kesepakatan kembali. Al-muslimuna ala syuruti. Seorang muslim sesuai dengan persyaratan. Contoh yang lain lagi, di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beli kambing atau onta, saya lupa antara dua itu, dari entah Hudzaifah atau Mu'ad bin Jabal, saya juga lupa antara dua itu. Yang jelas dari salah seorang sahabat, Mu'ad bin Jabal kalau tidak salah, karena Mu'ad bin Jabal orang yang kaya. Mu'ad bin Jabal ini kambingnya atau ontanya sudah tua, lemah gitu ya, lemah, tidak bisa ditunggangi lagi lah. Akhirnya disembuhkan dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, sembuh melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuat kembali. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad atau kepada Hudzaifah, saya lupa dua-duanya itu, saya beli kambing ini. Kata Mu'ad bin Jabal atau Hudzaifah, silakan wahai Rasulullah, tetapi saya bersyarat, kambing ini saya tunggangi dulu, karena sudah sehat kambingnya, ontanya sudah sehat, saya tunggangi dulu sampai ke kota Madinah. Kalau sudah sampai kota Madinah, maka silakan engkau ambil wahai Rasulullah. Nah ini akhirnya seperti itu kejadiannya. Ya, ini boleh, persyaratan yang diperbolehkan. Jadi syarat-syarat itu apa? Maka syarat-syarat itu adalah semua syarat, kecuali yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau konsekuensi dari transaksi tersebut. Seperti misalkan Bapak membeli rumah dari saya menjual rumah kepada Bapak. Saya katakan kepada Bapak, boleh saya jual rumah saya kepada Bapak, asalkan jangan dihuni. Hah? Bisa nggak? Bapak boleh beli rumah dari saya, tapi jangan dihuni, Pak. Boleh nggak? Boleh, haram hukumnya. Karena menggagalkan konsekuensi dari transaksi jual beli tersebut. Nah itu dia. Jadi syaratnya apa saja boleh, tidak mengapa. Yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Nah, pakai apa? Tentang jual beli, masalah badan-badan finansial yang syariah itu seperti apa? Misalkan ada seorang punya showroom mobil gitu, kebanyakan yang beli itu ingin leasing, ingin kredit. Kemudian ada pihak ketiga, badan finansial yang memberikan kredit. Cuma yang syariahnya seperti apa itu? Iya. Di negara kita dan di negara-negara lain ada yang mengangkat konsep syariah, bank syariah,
bank muamalat syariah, bank apa lagi? BNI syariah ada juga ya. BNI syariah dan macam-macamnya. Maka silahkan, tidak mengapa sebenarnya ya memakai label syariah, tetapi prakteknya harus juga syariah. Jangan hanya memakai karena memakai peci, karena memakai jilbab yang counternya, maka kemudian disebut dengan syariah. Tidak. Jangan hanya memakai istilah-istilah syariah kemudian disebut dengan syariah. Bukan itu. Syariah adalah sebuah praktek. Ya, praktek yang mempraktekkan syariat Islam dalam sistem perekonomian. Itu syariat. Bukan hanya sekedar nama. Oke lah namanya murabahah, mudharabah, syarikah, rohan, ya, al-ijar, nama-nama Islami. Tetapi tidak semua yang bernama Islami kemudian disebut dia adalah bank atau badan keuangan yang syariah, benar-benar mutlak syariah. Saya katakan demikian kenapa? Karena Indonesia sebagai negara, badan keuangannya yang paling atas yaitu Bank Indonesia masih dengan sistem konvensional. Menganut sistem konvensional yang sangat rentan dengan ribawi. Dan bank-bank syariah harus di bawah pengawasan oleh Bank Indonesia. Maka tidak mungkin akan keluar dari sistem-sistem yang ribawi. Karena pengawasannya saja dengan sistem konvensional. Meskipun namanya syariah. Tidak mungkin 100%. Kalau bahasa kita mia-mia. Tidak mungkin. Ya. Di antara seperti yang saya sebutkan tadi. Di dalam sistem konvensional, badan keuangan tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang. Kalau ada badan keuangan memperjualbelikan barang, ada nggak bank jual beli emas? Ada? Kira-kira bank mampu nggak memodali emas? Mampu nggak? Mampu kan? Tapi nggak ada yang jual beli emas. Padahal jual beli emas adalah salah satu usaha yang mendatangkan keuntungan. Bukankah badan keuangan ingin mendatangkan keuntungan? Tapi mereka tidak diperbolehkan untuk jual beli. Mereka akan diberikan list merah atau black list kalau seandainya memperjualbelikan barang. Itu sistem konvensional. Yang ada adalah sistem pinjam meminjam, kemudian wadi'ah, yaitu menyimpan uang. Itu yang ada di tengah-tengah perbankan atau badan keuangan yang menganut sistem konvensional. Maka tidak mungkin ya ada, mungkin bisa di minimal itu bisa mungkin. Tapi bersih mia-mia itu enggak ada. Ya, enggak ada. Bersih sama sekali, enggak ada riba itu tidak mungkin. Kenapa? Karena tadi sebab-sebabnya. Ya, di bawah sistem konvensional. Lalu bagaimana caranya, Ustaz? Kita nggak punya duit. Sekarang harga rumah kalau cash, harga rumah berapa cash? Oh, Ustaz belum beli rumah. Nah. Berapa harga rumah? Ukuran yang sedang lah, nggak terlalu. 200 juta. Mana duitnya 200 juta? Susah kita mendapatkan duit sebanyak itu. Kalau seandainya tidak ada yang meminjami kita. Lalu bagaimana caranya kita agar ada orang yang meminjami? Karena sebenarnya fungsi badan keuangan itu kan tugasnya meminjami orang, itu kan? Badan keuangan itu tugasnya meminjami orang kan? Meminjami orang yang ingin KPR, meminjami orang yang ingin kredit motor, mobil, dan segala macamnya. Berarti sebenarnya kita bisa ganti, rubah itu, pemikiran itu, berarti ada orang yang memberikan modal kita. Ya, pedagang ingin modal, maka ada ceramah-ceramah permodalan Islami. Ya, sebagian orang kan sekarang minta modal, mencari modal dari mana? Dari bank kan? Ingin buka toko, ingin buka wartel, ingin buka warnet, dari bank. Dengan dikasih 150 juta, harus bayar 175 juta. Ya. Itu kalau seandainya nggak terlambat hitungannya. Kalau terlambat lain lagi hitungannya. Nah, itu dia. Itu di situ ribanya.
Dan itu terjadi juga pada bank-bank yang berlabel syariah, meskipun sedikit, meskipun dengan akal-akalan, dengan istilah syar'i, ya, tetapi prakteknya pada sama, tidak ada beda, sama saja. Nah, kalau begitu kita harus mencari orang yang banyak duit, yang ingin minjemin duit ke kita, yang tanpa riba. Ayo, siapa yang minjemin duit ke saya? Nah, sekarang permasalahannya adalah Anda kalau ingin minjem duit, bukan Anda, saya kalau ingin minjem duit, saya dianggap orang amanah atau tidak? Minjem duit 50 ribu aja bayarnya 2 bulan, gimana 200 juta? Nah, itu dia. Berarti sebenarnya ada pada permasalahan individual orang. Harus perbaiki dia menjadi diri yang amanah, dia menjadi diri yang jujur. Maka pada saat itu kita akan mendapatkan solusi, mendapatkan orang-orang yang mau meminjamkan uang kepada kita. Paham ya? Nah. Dijelaskan juga bahwa kalau membeli dengan ada rentang waktu boleh menaikkan harga. Misalkan si A dia punya bisnis showroom mobil, si B ini punya modal. Artinya dia membackup keuangan si A. Tentunya bisnis juga si B ini. Dengan siapa yang kredit, jadi melalui dia. Jadi sebagai finansial syariah bisa prakteknya bagaimana itu, Ustaz? Iya, yang dilakukan oleh Badan Keuangan Syariah ada yang seperti itu, yang akhirnya nanti dia dalam sistem murabahah atau mudharabah, permodalan. Dia memberikan modal, bank syariah tersebut memberikan modal kepada orang tersebut, nanti bagi hasil. Paham ya? Nanti bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil boleh, tapi sistem bagi hasil untung sama untung, rugi sama rugi. Yang ada terjadi adalah bahwasanya badan finansial meskipun berlabel syariah tidak mau rugi. Itu dia. Ya, nah, begitu. Itu yang terjadi di masyarakat. Meskipun namanya istilahnya syariah, mudharabah, murabahah, ijarah, kemudian syarikah, macam-macam istilah syariah yang ada dalam hukum-hukum fikih, muamalat, jual beli, tetapi tidak lepas dari itu karena tadi asal muasalnya dia masih di bawah pengawasan dengan sistem konvensional yang penuh dengan ribawi. Dia tidak bisa lepas dari itu. Paham ya? Jadi meskipun dengan dalih permodalan, dimodali, artinya gini. Antum gini deh. Saya beri ilustrasi ya, Pak Tajudin ingin beli rumah. Ya Pak ya? Ingin beli rumah harganya 200 juta. Saya sebagai bank syariah ingin modali antum. Bapak kan kalau ingin beli rumah, kita udah permodalan aja deh. Bapak saya modal, kasih modal, kemudian Bapak kerja. Saya kasih modal 200 juta. Bapak kerja dengan modal tersebut. Nanti bagi hasil. Hasilnya kan Bapak bisa beli rumah tadi, ya toh? Nah, bagi hasil ini, kalau seandainya Pak Tajudin bangkrut, sebenarnya yang nanggung kebangkrutan juga siapa? Dua-duanya. Rugi sama rugi, untung sama untung. Itu yang namanya mudharabah bagi hasil. Ini enggak terjadi seperti itu. Mana ada bank syariah enggak mau seperti itu. Enggak mau. Ya, maka disitulah yang sebenarnya itu hanya trik untuk saya minjemin ke Pak Tajudin bayar lebih mahal dari apa yang saya pinjamkan kepada beliau. Paham ya? Ya, bisa dipahami. Baik. Ada yang lain? Silakan. Nah. Dan perkataan kita seperti ini bukan ada orang istilah kata, Ustaz, daripada ribawi sama sekali, Ustaz, kan mendingan syariah gitu loh. Ya, bukan berarti kita menggunting dalam lipatan, memotong jalan orang yang ingin menegakkan syariah, bukan. Perkataan kita seperti ini adalah menasihati teman-teman yang memang kalau ingin Anda syariah, ayo kerjakan loh syariah. Oh, kalau begitu Ustaz, kita harus keluar dari pengawasan
Bank Indonesia. Iya, harus keluar, bikin badan keuangan sendiri. Dan itu bisa terjadi dengan koperasi-koperasi. Baitul mal yang kecil-kecil bisa terjadi. Karena kalau masih di bawah pengawasan sistem konvensional, maka harus dengan sistem konvensional. Sedikit ataupun banyak. Tidak bisa lepas dari riba. Paham maksud saya? Nah. Bismillah. Keluar dari tema sedikit Ustaz. Silakan. Dan saya kepingin tagih janji Ustaz, boleh nggak? Apa itu? Pernah janji ini sama jemaah gitu. Apa ya? Itu dah makanya saya ini. Silakan, tidak mau apa. Dulu waktu Ustaz menjelaskan hukum ilmu faraid, ada yang mati ditendang unta itu Ustaz. Jadi yang kepingin saya minta diceritain sedikit ibil itu Ustaz. Ustaz bilang dulu nanti kita ceritakan. Nah, itu yang saya minta diceritain sedikit gitu supaya kita tahu kenapa ibil itu. Sementara yang lainnya banyak kan Ustaz bilang begitu. Ya. Nah, kalau sama kita kan mungkin bisa kita paham, jabal mungkin kita bisa maklumi. Nah, jadi ibil itu kenapa kok diambil dari unta itu Ustaz? Ya. Beliau ini bertanya tentang ayat yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah atau apa? Al-Ghasyiyah ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan kepada ibil, onta, bagaimana diciptakan? Ibil itu sendiri banyak macamnya. Ada yang betina, ada yang jantan, ya. Bukan laki-laki, bukan perempuan ya, betina dan jantan yang benar. Ya. Apala yang yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat ibil, onta, bagaimana dia diciptakan? Kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini onta? Tidak disebutkan kambing, tidak disebutkan kerbau, enggak disebutkan ayam yang jumlahnya lebih banyak, dan di seantero alam semesta ini bisa orang melihat itu. Kenapa onta yang hanya ada kadang-kadang di daerah Arab saja? Nah, maka jawabannya ada beberapa hal. Ya. Satu, kenapa Allah menyebutkan hanya onta saja? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisan Arab yang nyata. Nabi Muhammad SAW diutus dengan lisan Arab yang nyata. Orang Arab kenal hewan yang paling paling terkenal di tengah-tengah mereka adalah apa? Onta. Ini satu jawaban. Kenapa Allah memakai apa? Menyebutkan onta, tidak menyebutkan binatang-binatang lain. Karena Rasulullah SAW diutus dengan bahasa Arab kepada seluruh umat manusia. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisan Arab yang nyata, yang jelas. Nah, karenanya, maka Rasulullah SAW memakai istilah-istilah dan juga kebiasaan-kebiasaan yang dikenal di tengah-tengah orang Arab. Ya, itu satu. Yang kedua, ternyata memang di dalam onta terdapat hal yang berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Baik dari sisi fisiklinya ataupun juga sifatnya. Ya. Tubuhnya, bentuk tubuhnya ataupun sifatnya. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah adakan di dalam onta tersebut. Di antaranya, onta tersebut adalah hewan. Ini dari sisi fisikly dulu ya Pak, sebelum sifat. Onta tersebut adalah hewan yang paling kuat menahan haus. Betul apa betul? Ya. Minum sekian banyak, kemudian dia bisa berhari-hari atau berbulan-bulan untuk menahan haus. Satu. Yang kedua, onta dari sisi fisiknya juga berkaitan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan,
wa dzirwatu sanamihi al-Islam. Kalau kita lihat ada punuk onta. Benar namanya punuk ya? Punuk onta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzirwatu sanami, bagian atas dari punuk onta itu adalah Islam. Artinya wa dzirwatu sanami al-jihadu fisabilillah. Mohon maaf saya salah. Bagian atas yang dari punuk onta adalah berjihad di jalan Allah. Maksudnya apa? Dalam agama Islam banyak sekali amalan-amalan. Amalan yang paling utama dan paling bagian atas adalah berjihad di jalan Allah. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan onta dan Allah juga menyebutkan onta, itu banyak faedahnya karena di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mengibaratkan sesuatu dengan onta. Paham ya? Mengibaratkan sesuatu, hadis yang beliau sampaikan dengan apa? Dengan onta. Ini dari sisi fisiknya juga. Kemudian dari sisi sifat onta, satu, onta adalah binatang yang paling sisi sifat. Binatang yang paling pencemburu. Paling apa? Pencemburu. Dan juga yang kedua itu yang pertama, yang kedua binatang yang paling ingat apabila dilukai atau disakiti. Pernah saya jadi penerjemah di musim hajian yang diperbantukan oleh Kementerian Agama di Arab Saudi. Tugas kita menerjemahkan khutbah-khutbah syekh, muhadharah, ceramah-ceramah syekh gitu di masjid-masjid. Nah, kita satu kantor dengan orang Arab Badui. Arti Badui apa, Pak? Pedalaman gitu. Arab pedalaman. Yang hidupnya dengan onta, ya, di gurun-gurun hidupnya dengan onta beneran. Gaya bicaranya aja, Ahmad ta'al. Pokoknya gaya bicaranya khas gitu. Orang Arab kampung. Dan senang kita karena beliau sering cerita, salah satu cerita yang beliau ceritakan adalah tentang onta beliau. Saya pernah menjahilin onta saya, kata dia. Bagaimana? Dia lagi apa ini? Lagi sama istrinya, lagi sama betinanya, ya. Begini, dia ganggu, dia tepuk-tepuk. Diganggu kan? Ingat dia, onta itu paling suka apa? Ingatannya paling kuat. Kata dia kalau sakit hati dia akan mengobrak-abrik. Dia paling ingat di mana saya tidur. Makanya malam itu saya tidak tidur di tempat biasa saya tidur, kata teman saya ini. Ternyata benar. Besok paginya dia lihat tempat saya tidur itu sudah acak-acakan hancur. Dihancurkan oleh onta tadi. Karena dia kesel. Orang lagi begini diganggu. Ingatannya kuat dia. Di mana si fulan tadi yang ganggu tadi tidur? Di situ dia akan injek-injek. Dan kalau diinjek onta tadi mati. Ya. Kalau nggak kuat mati. Akhirnya pernah suatu ketika dia memunculkan diri, masih dalam keadaan ontanya marah ini. Dikejar sama ontanya. Dia ingat orangnya. Nah, ini maka banyak hikmah dari onta, ya. Kemudian juga dalam agama Islam, dalam fikih Islam terutama, onta air kencingnya bisa dijadikan sebagai obat. Dan hadis sahih. Dan ini pengecualian. Berobat dari hal-hal yang najis diharamkan. Karena kita diperintahkan untuk berobat dengan hal-hal yang halal dan tidak najis. Pengecualiannya adalah air susu, air kencing, onta. Kemudian juga onta air kencingnya najis. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bukan najis. Makan daging onta, maksud saya, makan daging onta menurut pendapat yang lebih kuat mengakibatkan kita harus berwudu. Tidak seperti makan daging kambing. Siapa yang ingin berwudu silahkan, siapa yang tidak mengapa. Tapi kalau onta
maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang makan daging onta untuk berwudu. Jadi banyak hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak melihat bagaimana ibil, onta diciptakan? Akan lebih menarik lagi kalau seandainya kita kupas ya tentang onta, keistimewaan terutama fisik onta, itu hanya sedikit saja. Wallahu a'lam. Nah, kita akidah wasitiyah. Bagi yang makan roti silakan makan roti dulu.